Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Arif dengan NIM C1D12304 akan membahas tugas Cyber Security Management, yaitu 10 kasus pelanggaran UU ITE yang pernah terjadi. Oke, yang pertama, saya akan mengambil 5, yaitu 5 di lokal dan 5 internasional. Yang pertama yaitu ada kasus Berita Mulesari. Kronologinya adalah Berita menulis email keluhan atas pelayanan RS Omini Internasional ke teman-temannya yang menyebar luas. Ia dituntut dengan UU ITE pasal 27 ayat 3 yaitu pencemaran nama baik. Dampaknya adalah kasus ini memicu protes publik dan kampanye koin untuk berita. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan vonis pidana dan tetap ada denda perdata. Kasus kedua yaitu Ahmad Dhani pada tahun 2017. Kronologinya adalah musisi Ahmad Dhani dilaporkan karena cuitannya di Twitter yang dinilai mengandung ujaran kebencian terhadap pemerintah. Hasilnya adalah ia divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ketiga yaitu ada kasus Baik Nuril pada tahun 2017. Kronologinya adalah guru Baik Nuril merekam pelecehan verbal oleh atasannya dan menyebarkan rekaman tersebut untuk pembelaan. Ia dijerat ITE karena menyebarkan konten asusila. Hasilnya adalah awalnya divonis bersalah. Namun, akhirnya Presiden Jokowi memberi amnesti setelah desakan publik. Kasus keempat yaitu adalah kasus Jering SID pada tahun 2020. Kronologinya adalah musisi Jering menulis di Instagram bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah kacung WHO. Ia dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Hasilnya adalah ia divonis 1 tahun 2 bulan di penjara. Kasus kelima yaitu adalah kasus Gisel pada video asusila pada tahun 2020. Kronologinya penyebaran video pribadi Gisel tanpa izin menjadi viral. Meski pelaku penyebar yang dikenakan UU ITE, Gisel juga mendapat sorotan hukum. Hasilnya adalah penyebar dijerat pasal 27 ayat 1 tentang distribusi konten asusila. Selanjutnya adalah kasus internasional. Yang kenal ada kasus Aaron Swartz di Amerika Serikat pada tahun 2011 sampai 2013. Kronologinya itu aktivis internet ini mengunduh jutaan jurnal akademik dari dari JS Store tanpa izin. Ia dituduh melanggar Computer Fraud dan Abuse Act yaitu atau yang dikenal sebagai CFAA. Hasilnya adalah terancam hukuman 35 tahun penjara dan denda besar. Ia bunuh diri sebelum sidang berlangsung. Kasus ini menimbulkan kritik besar terhadap kaum cyber AS. Kasus ketujuh yaitu adalah kasus Elonis versus United States pada tahun 2015. Kronologinya itu Anthony Elonis menulis lirik rap berisi ancaman terhadap istrinya di Facebook. Dituntut dengan UU ancaman cyber. Hasilnya adalah Mahkamah Agung membatalkan vonis karena tidak ada bukti bahwa dia berniat menakut-nakuti atau niat subjektif yang diperlukan. Kasus selanjutnya itu adalah kasus Zunar di Malaysia pada tahun 2015. Kronologinya adalah Kartini Zunar didakwa karena mengunggah komentar satir soal keputusan pengadilan yang menjatuhkan oposisi. Hasilnya adalah dijerat dengan Akta Komunitas dan Multimedia 1998. Mirip UU ITE yang menghadapi 9 dakwaan. Kasus ke-9 itu adalah kasus Ai Weiwei di China berbagai tahun. Kronologinya adalah aktivis dan seniman ini mengkritik pemerintah Tiongkok di media sosial dan blog. Ditahan berulang kali dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu. Hasilnya adalah menjadi simbol pelanggaran kebebasan berpendapat di China. Kasus 10 itu adalah kasus Loujain Al-Hadlaul di Arab Saudi pada tahun 2018. Kronologinya itu aktivis hak perempuan di penjara karena kampanye digital memperjuangkan hak perempuan menyetir. Hasilnya adalah dituduh melanggar hukum dunia maya dan dianggap ancaman keamanan sosial. Sekian dari saya, Aldila Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.